Oke, ketemu lagi di kelas Sistem Informasi Manajemen dengan saya, Della Arizonalia, yang akan menjelaskan tentang struktur dari Sistem Informasi Manajemen. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih wujud dari Sistem Informasi Manajemen itu, ya. Lalu, eh, Lalu ada apa saja yang merupakan unsur-unsur dari sistem informasi manajemen, lalu bagaimana struktur konseptualnya, dan apakah struktur ini itu ada struktur secara fisiknya? Nah, kita akan membahas seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya apabila seseorang atau banyak orang membicarakan tentang sistem informasi manajemen atau SIM, ya, membicarakan tentang SIM ini, apa sih sebenarnya yang biasanya dibicarakan tuh? Yang jelas, apa sih SIM itu? Apa bedanya dengan sistem akuntansi? Apa bedanya dengan sistem-sistem yang lain mungkin? Bagaimana? Kenapa harus ada yang namanya SIM? Kenapa SIM harus berdiri sendiri seperti itu? Oke. Pasti yang tergambar adalah SIM merupakan sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Jadi SIM ini merupakan sistem untuk pengolahan data. Oke. Pemanfaatan data di sini dapat berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, ya. Lalu evaluasi terhadap prestasi. Prestasinya siapa? Prestasinya organisasi. Oke. Lalu untuk pengambilan keputusan. Siapa yang melakukan pengambilan keputusan? Manajerial. Untuk apa? Untuk tujuan dari organisasi. Nah, jadi kalau orang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasa mereka juga membayangkan suatu sistem dari komputer. Betul ya, karena kita ngomongin sistem. Secara harfiah, sekali lagi diungkapkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer. Sebenarnya, SIM ini terfokus pada alat bantu untuk mempercepat para manajer untuk memperoleh informasi. Itu tujuan dari SIM. Oke. Pada dasarnya, orang dapat membahas sistem informasi manajemen tanpa komputer, tetapi kemampuan komputer membuat SIM terwujud. Persoalannya bukan dipakai atau tidaknya komputer dalam sebuah sistem informasi manajemen, namun sejauh mana berbagai proses akan dikomputerisasikan, ya. Gagasan suatu sistem informasi atau keputusan berdasarkan komputer tidak berarti otomatisasi total. Konsep sistem manusia atau mesin menyiratkan bahwa sebagian tugas sebaiknya itu dikerjakan oleh manusia dan yang lainnya dikerjakan oleh mesin. Jadi SIM ini itu bukan berarti semuanya itu harus berjalan dengan komputer ya, tetapi harus juga ada yang namanya yang menjalankan atau manusianya. Nah, jadi fungsi dari SIM ini bagaimana sih suatu kerjaan itu bisa dibagi dua dengan komputerisasi dan juga ada manusia. Biar apa? Maksimal. Jadi, dalam sebagian besar persoalan, manusia dan mesin membutuhkan sebuah sistem gabungan dengan hasil yang diperoleh melalui serangkaian dialog dan interaksi antara komputer dan seorang pengolah, di mana pengolahnya ini adalah manusia, ya. Jadi pengertian ini itu sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Gordon Davis dalam bukunya yang berjudul Management Information System, Conceptual Foundation, Structure and Development mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Seperti itu. Itu
untuk SIM, ya. Lalu, apakah sistem informasi manajemen ini mempunyai komponen fisik? Nah, jadi kalau orang ingin melihat sistem informasi suatu organisasi, maka akan ditunjukkan komponen fisiknya, ya. Suatu pertanyaan mengenai apa saja yang dikerjakan komponen fisik ini, jadi apa saja sih yang dikerjakan oleh komponen fisik ini, itu bisa dijawab dengan fungsi pengolahan atau bisa juga dengan keluaran dari sistem atau output dari sistem. Unsur ini penting dalam memahami suatu sistem pengolahan dan karenanya akan diselidiki sebelum kerangka atau strukturnya diuraikan. Jadi, komponen fisik dari sistem informasi manajemen yang pertama itu ada hardware. Hardware di sini merupakan perangkat keras bagi suatu sistem informasi yang terdiri atas komputer, ya, di mana komputer kan pusat pengolahan ya, unit input ataupun output, terus juga penyimpanan file. Nah, itu terus juga hardware peralatan penyiapan data. Nah, itu. Terus ada juga software. Nah, software di sini itu dibagi 3 jenis utama. Yang pertama itu software umum ya, sistem software umum. Seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kedua itu aplikasi dari software umum tersebut, seperti model analisis dan keputusan. Dan yang ketiga, aplikasi software yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi, seperti itu. Yang ketiga, ada database. Database ini adalah file yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik. Seperti apa sih kalau dulu itu ada yang namanya disket. Ya, terus hard disk. Nah, dan lain sebagainya, oke. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan atau instruksi ya, biasanya instruksi atau guideline. Nah, itu prosedur. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu biasanya instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan input, dan instruksi pengoperasian. Dan yang terakhir ada personel. Di sini itu yang masuk dalam personel adalah operator komputer, analisis sistem, programmer, personel data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Nah, kelima hal tersebut merupakan komponen fisik dari sistem informasi manajemen. Oke. Nah, selanjutnya ini ada sistem informasi manajemen dengan menggunakan komputer. Oke. Jadi maksudnya di sini itu seperti apa sih? Persoalan pokok di dalam sistem informasi manajemen modern adalah bagaimana mengkombinasikan kemampuan manusia dan kemampuan komputer untuk menghasilkan keputusan manajerial yang baik. Jadi sekali lagi, man with machine itu harus berkolaborasi untuk menghasilkan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau maximality. Nah, sangat disayangkan bila kemampuan finansial suatu organisasi dan kemampuan SDM-nya itu sudah memungkinkan untuk mengadakan SIM berbasis komputer, tetapi tidak mau menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan yang mengharuskan pengolahan data yang cepat dan efisien. Harus diingat bahwa meskipun komputer mampu melakukan hal-hal yang fantastis di dalam mengolah informasi, penggunaan informasi itu tetap tergantung pada manusianya, ya. Secanggih apapun sistem komputer yang dipakai, bila manusia tidak dapat memanfaatkan informasi yang dihasilkan atau kurang mampu memanfaatkan komputer tersebut, maka sistem komputer tidak akan banyak manfaatnya.
Bagaimanapun juga, komputer itu adalah alat atau mesin ya. Jadi keberhasilan penggunaannya tergantung tetap pada penggunanya. Penggunanya di sini adalah manusia. Ini perlu ditegaskan berulang kali karena berdasarkan pengalaman ya, banyak manajer yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi dari adanya sistem komputerisasi ya. Nah, secara garis besar, sistem informasi manajemen berbasis komputer ini mengandung unsur-unsur berikut. Ya, ini adalah unsur-unsur dari sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama ada manusia. Setiap sistem informasi manajemen yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan itu bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu sistem informasi manajemen, dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SIM tersebut. Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer profesional dan para pemakai atau komputer user. Oke. Yang kedua ada hardware. Istilah hardware merujuk pada perkakas mesin. Karena itu, perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri. Jadi dia ada komputer yang terkadang disebut dengan Central Processing Unit, atau kalian biasanya bilangnya CPU, beserta semua perangkat pendukungnya. Nah, perangkat pendukung yang dimaksud itu biasanya output device, terus memori, tuh ya. Lalu software. Software di sini merujuk pada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian perangkat keras sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Yang keempat ada data. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat ya. Nah, ini jatuhnya dia akan menjadi informasi. Data inilah yang akan diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah oleh program-program supaya dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, dan akurat. Dan yang terakhir ada prosedur. Prosedur merupakan peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus dicatat di dalam database komputer, atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Nah, itu contoh dari prosedur. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang komputer itu sendiri, komputer dalam sistem informasi manajemen. Nah, komputer ini dirumuskan di dalam sistem informasi manajemen sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, lalu mampu menerima input dan output, memiliki kecepatan yang tinggi, memiliki ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan tingkat kesalahan yang lebih sedikit. Komputer dapat membaca ratusan rekor dalam waktu yang singkat, dapat menyimpan jutaan rekor untuk kemudian dapat diperoleh kembali dalam seketika. Ya. Ahli dalam bidang sistem informasi manajemen harus mengetahui kebutuhan organisasi maupun bahasa komputer dan sistem komputer itu sendiri. Komputer mempunyai peran yang penting dalam pengolahan informasi baik eksternal maupun internal bagi suatu organisasi. Jadi sangat mustahil apabila manajer di sini itu tidak mengetahui tentang bahasa komputer maupun sistem komputer. Oleh karena itu manajer dalam dewasa ini itu diharuskan untuk mengetahui tentang sistem informasi manajemen. Oke. Nah,
Penggunaan komputer di dalam sistem informasi manajemen ini kan sangat banyak membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan, ya kan? Dengan semakin berkembangnya komputer dalam menangani berbagai masalah kehidupan, perlu kiranya ditinjau manfaat apa saja sih yang dapat dari penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen ini dibandingkan dengan investasi yang kita lakukan dalam pengadaan komputer tersebut. Nilai informasi yang dihasilkan dan penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen memang sulit untuk dihitung dengan uang. Akan tetapi, hal-hal ini itu setidaknya dapat membantu menetapkan perkiraan nilai tersebut, ya. Yang pertama ada availability atau dapat diperoleh, oke. Dapat diperoleh. Yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh. Yang kedua adalah timelines atau ketepatan waktu. Informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Ketiga ada accuracy atau ketelitian. Informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin ketelitiannya. Yang keempat ada completeness, kelengkapan. Informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan jelas. Dan yang terakhir ada presentation, penyajian. Informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat disajikan menurut selera pemakai informasi tersebut. Nah, komputer ini kan diciptakan tidak lain sebagai alat bantu manusia, seperti mobil dan sejenisnya yang diciptakan untuk membantu manusia dalam hal kecepatan agar tiba di tempat tujuan dalam waktu yang singkat. Demikian pula, komputer ini diciptakan untuk membantu manusia dalam hal memecahkan masalah atau persoalan yang rumit dan banyak jenisnya. Persoalan-persoalan yang banyak ditemui oleh manusia yang memerlukan alat bantu komputer, baik dalam bidang business administration maupun dalam bidang public administration. Contohnya yaitu ada perbankan, keuangan, accounting, pengajian, kepegawaian, asuransi, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan suatu proses menerima data sebagai input lalu diproses menggunakan program tertentu dan mengeluarkan hasil proses data tersebut dalam bentuk output. Ya, sekali lagi ada input, diproses, lalu keluar output. Nah, di sini itu ada metode pengolahan data. Yang pertama ada metode batch processing. Metode ini merupakan metode pengolahan data yang banyak digunakan dan umum pada beberapa tahun yang lalu. Sekarang pun metode ini tuh masih banyak digunakan. Batch berarti pengumpulan data dalam periode tertentu. Batch processing berarti pengolahan terhadap data yang dikumpulkan lebih dulu selama beberapa periode. Pengolahan data menggunakan sistem punch card, yaitu sistem yang dikumpulkan bersama-sama untuk diolah untuk mengupdate file induknya. Metode ini disebut juga pengolahan periodik. Periode waktu antara satu pengolahan dengan pengolahan berikutnya pada batch processing disebut siklus pengolahan. Lamanya periode siklus pengolahan ini tergantung dari beberapa faktor, yaitu volume transaksi, jumlah batch yang diinginkan, dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Yang kedua ada metode online processing. Metode ini disebut juga dengan transaction processing. Metode pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Online processing dapat terdiri dari sebuah program pemrosesan saja, sedangkan pada batch processing dapat terdiri dari beberapa processing run. Oke.
Nah, keunggulannya apa sih? Kalau batch tadi itu lebih efisien. Data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan, dan program ini lebih mudah dibuat. Sedangkan yang online ini, keunggulannya itu file induk selalu dalam keadaan mutakhir terkini ya, sehingga informasi tersedia setiap saat. Lalu urut-urutan pemrosesan yang rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri dari sebuah proses saja. Yang terakhir, online processing umumnya menggunakan media penyimpanan magnetic disk sehingga data dapat dengan cepat dan mudah ditampilkan. Itu untuk metode pengolahan data. Selanjutnya, nah, lalu mengapa sih organisasi sebagai manajerial ya, sebagai seorang manajer nantinya, dan sebagai organisasi, kenapa sih harus belajar tentang sistem informasi manajemen? Karena sadar atau tidak, sebenarnya semua organisasi itu akan berusaha memaksimalkan antar teknologi yang tengah berkembang dengan struktur yang diterapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini, paling tidak itu ada 4 unsur yang mendorong atau mempengaruhi perkembangan organisasi. Yang pertama ada manusia atau perilaku. Unsur ini tuh penting karena aktivitas organisasi antar individu atau antar kelompok, norma-norma informal, persepsi, peran, kepemimpinan, konflik dalam kelompok, dan sebagainya. Perilaku organisasi dalam banyak hal juga ditentukan oleh perilaku kelompok dan perilaku individu. Ya, itu untuk manusia. Yang kedua ada teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang terhadap objek dengan atau tanpa alat bantuan perkakas atau alat mekanis untuk mengadakan perubahan tertentu. Itu yang dinamakan dengan teknologi. Nah, secara luas teknologi ini juga berarti penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pengerjaan. Nah, yang ketiga ada tugas atau task ya. Efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis. Konsep inilah yang mendasari sistem pembagian kerja fungsional atau spesialisasi menurut jenis pengerjaan. Dan yang terakhir ada struktur ya. Struktur digunakan untuk mengendalikan organisasi dan membedakan bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama. Yang dimaksud struktur adalah penentuan rentang kendali ya, rentang kendali. Pelimpahan wewenang. Lalu ada formalisasi dan lain sebagainya yang membuat aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomasi atau komputerisasi. Demikian untuk kelas sistem informasi manajemen hari ini. Kita sudah membahas tentang struktur sistem dari struktur sistem informasi manajemen dan apa saja metode pengolahan dari data tersebut dan beberapa manfaat dari komputer dalam penggunaan untuk sistem informasi manajemen. Mungkin itu saja yang dapat Budela jelaskan untuk kelas hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan di bahasan yang berbeda, tapi dengan kelas yang sama, sistem informasi manajemen. Sekian dan terima kasih.